Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Diah Arum Sasi. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Pranggen, Kabupaten Demak. Kebetulan saya juga seorang calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Hari ini saya akan menampilkan yang terkait dengan platform Merdeka Mengajar dalam bentuk aksi nyata, di mana saya akan melengkapi modul atau topik semangat guru. Nah, di sini yang diminta adalah ada 3 langkah yang harus saya presentasikan terkait bagaimana membangun komunikasi dan hubungan. Tentu saja ini terkait dengan siswa. Nah, di sini saya akan menampilkan yang pertama adalah langkah pertama, yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasa saya kerjakan ketika awal tahun pelajaran atau berkenalan dengan wali kelas baru, ataupun ketika akan memulai sebuah pelajaran pada proses pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini yang dibicarakan adalah bagaimana siswa mengungkapkan apa yang hendaknya dilakukan di dalam kelas dan tidak dilakukan di dalam kelas. Nah, di sini tentu saja akan terkait dengan tata tertib, kemudian kesepakatan dari kelas, dan harapannya dengan adanya keyakinan kelas ini akan membangun motivasi intrinsik di dalam diri siswa untuk membentuk budaya positif dan disiplin positif. Nah, kemudian saya akan menunjukkan dari keyakinan kelas yang pernah saya buat di dalam kelas saya 10.5 seperti ini. Dan anak memberikan pendapatnya untuk melakukan keyakinan kelas atau menerapkan keyakinan kelas di kelas 10.5 ini. Ini yang hendaknya bisa dilakukan. Tentu saja terkait dengan profil pelajar Pancasila. Misalnya di sini terkait dengan bagaimana bergotong royong. Yang kemudian keyakinan kelas yang meliputi apa yang seharusnya tidak dilaksanakan di dalam kelas, karena mungkin itu akan menjadi kendala ketika terjadi di dalam kelas. Nah, ini penjelasan mengenai keyakinan kelas. Lalu yang kedua, untuk membangun sebuah komunikasi atau hubungan, langkah keduanya adalah perwalian. Karena saya guru dan wali kelas 10.5 di tahun pelajaran 2022-2023 ini. Nah, yang terjadi saat saya melakukan perwalian biasa saja di dalam jadwal setiap hari Senin ataupun mungkin di hari lainnya, di mana diperlukan menyampaikan informasi penting yang terkait dengan kebaikan yang terjadi di dalam kelas atau budaya positif dan disiplin positif. Nah, untuk perwalian ini yang saya lakukan yang pertama adalah membangun komunikasi dengan anak. Komunikasi bercakap-cakap, kemudian urun rembuk bisa dilakukan antara guru dan siswa. Lalu yang kedua adalah terkait dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini biasanya saya gunakan ketika memecahkan masalah yang terkait dengan pelanggaran atau kedisiplinan siswa. Nah, segitiga restitusi ini ada di dalam platform Merdeka Mengajar, tetapi saya pelajari juga di dalam modul program guru penggerak tahun 2022 ini. Di dalam segitiga restitusi ini meliputi yang pertama adalah stabilkan identitas. Artinya ketika siswa itu melakukan kesalahan perlu ada stabilkan identitas. Dalam artian bisa saja siswa melakukan kesalahan. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi akan ditanya terlebih dahulu mengapa melakukan kesalahan atau kesalahan itu terjadi, dan kemudian kita akan melihat apa yang harus dilakukan kemudian. Yang berikutnya, segitiga restitusi adalah validasi tindakan salah. Artinya memberikan penegasan kepada siswa dengan bertanya, apakah tindakanmu benar, apa dampaknya, dan seterusnya, apa yang seharusnya dilakukan. Nah, validasi ini dilakukan supaya siswa mengerti apa yang menjadi kesalahannya sehingga kedepannya tidak mengulangi kembali. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Artinya kita sebagai guru akan melakukan coaching atau mentoring, bagaimana kita bertanya kepada siswa yang melakukan kesalahan, apakah tindakanmu ini dampaknya dan seterusnya, apa yang kamu lakukan ini konsekuensinya seperti apa. Nah, dengan segitiga restitusi ini
Yang paling penting di dalam pendidikan adalah siswa tidak merasa dihakimi, tetapi di sini ada sebagai wujud bagaimana siswa terbentuk validitas dari kesalahannya, kemudian stabilitas identitasnya, dan bagaimana dia akan membangun kembali untuk tidak melakukan kesalahan, tetapi melakukan budaya positif. Sedangkan langkah yang ketiga di dalam perwalian adalah tentu saja saya melakukan kolaborasi. Kolaborasinya dilakukan juga dengan siswa, bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman untuk belajar yang terkait dengan ekosistem pendidikan. Nah, kemudian ini tadi yang terkait dengan segitiga restitusi, gambarnya seperti ini ya. Ini segitiga restitusi. Yang kedua ya, gambarnya ini ada tokohnya ya, Diane Goosen ya, seperti ini. Nanti mungkin bisa di searching kembali. Kemudian di sini ya, apa yang dilakukan dalam segitiga restitusi, hendaknya bisa membangun budaya positif di sekolahan serta disiplin positif. Sedangkan bagaimana saya menangani atau menerapkan segitiga restitusi ini pernah saya terapkan dan sudah saya upload di dalam YouTube saya sebagai tugas ketika menjadi calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Ya, diantaranya contohnya menangani anak yang bertengkar atau siswa bertengkar, kemudian menangani siswa yang HP-nya disita, dan juga menangani siswa yang tidak tertib ya. Nah, kemudian di sini langkah ketiga yang terkait bagaimana membangun komunikasi atau melakukan pembinaan adalah tentu saja berkolaborasi dengan pihak aktor lain di dalam sekolah yang berkepentingan atau memberi sebuah peran besar di dalam mewujudkan budaya positif. Nah, aktornya siapa saja? Di sini tentu saja murid itu sendiri, dia harus datang, terlibat, mengkonfirmasi dan berkomunikasi. Lalu guru BK, bimbingan konseling ya, karena di sini akan lebih banyak untuk menyampaikan pendampingan melalui ilmu-ilmu psikologi yang diharapkan mampu mengubah anak menjadi lebih baik. Tentu saja orang tua ya, hal yang penting karena orang tua menekankan pendidikan awal. Nah, sedangkan sekolah merupakan pendidikan kedua setelah orang tua. Nah, harapannya dengan adanya pembinaan kolaborasi yang mengundang orang tua ini akan tersampaikan secara jelas apa masalahnya, termasuk bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah supaya tidak mengulangi pembelajaran atau mengambil hikmah atau pembelajaran yang baik dari apa yang sudah dilakukan. Lalu tentu saja ya, pembinaan berikutnya dengan kesiswaan. Dalam hal ini bisa pembina OSIS ataupun wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Dan tentu saja misalkan ini pembinaan butuh ya pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, tentu saja beliau bisa dihadirkan untuk memberikan saran-saran sebelum membuat sebuah keputusan yang tentu saja kadangkala berdampak jangka panjang terhadap masa depan siswa. Demikian apa yang bisa saya paparkan di dalam topik semangat guru ya. Saya berharap ini menjadi sebuah budaya positif bagi saya sendiri sebagai guru untuk terus melakukan komunikasi pembinaan kepada siswa-siswa atau murid-murid yang nantinya pendidikan bisa berpihak kepada siswa, sehingga Indonesia memiliki generasi emas dari siswa-siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan mampu melakukan komunikasi serta kolaborasi. Nah, di sini sekali lagi saya tekankan, yang pertama adalah 1, keyakinan kelas. Yang kedua, perwalian dalam bentuk komunikasi dan penanganan masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembinaan dengan kolaborasi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terutama guru ya. Semoga kita bisa mengubah paradigma cara berpikir kita dan cara kita mengajar untuk pendidikan yang lebih bermakna dan berpihak kepada murid. Saya Diah Arumsasi melaporkan dari ruang kelas 10-5 SMA Negeri 2 Meranggen. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, dan terus ikuti platform Merdeka Mengajar supaya kita bisa mengubah paradigma kita
untuk update terhadap apa yang terbaik untuk murid-murid kita. Terima kasih.